Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Fili di PA Anak Sekolah Minggu GRI Palembang. Adik-adik, Kak Fili mau tanya, kalian ada yang pernah pergi ke Cina tidak? Angkat tangannya sudah. Wah, kalaupun kalian belum bisa datang ke sana, adik-adik mungkin sudah pernah lihat di internet bahwa ada satu tembok yang sangat panjang dan sangat besar mengelilingi seluruh daerah Cina. Namanya adalah Tembok Besar Cina atau bahasa Inggrisnya The Great Wall of China. Wah, tembok itu lebar sekali, panjang sekali. Gunanya untuk apa sih? Untuk melindungi negara Cina dari serangan-serangan musuhnya atau dari negara-negara lain. Wah, kalian di rumah juga pasti punya pagarnya kan? Atau punya temboknya supaya rumah kalian aman dari pencuri atau dari perampok dan lain-lainnya. Nah, hari ini kita mau dengar suatu cerita bagaimana orang Israel pergi ke suatu kota. Di kota itu ada tembok besar yang mengelilinginya. Namanya Tembok Yeriko. Oke adik-adik, nanti kalian akan mendengar firman-Nya, tapi sekarang kita akan berlatih puji-pujian dulu. Lagu pertama yang akan kita latih judulnya adalah Tembok Yeriko. Dengar Kak Fili nyanyi satu kali dulu, baru kita akan berlatih. Latihan bersama lagu ini, Tembok Yeriko. Pujian kedua yang akan kita latih judulnya adalah Dalam Nama Yesus. Yuk kita berlatih pujian ini sebanyak satu kali. Langsung cepat bisa belajar lagunya. Nah, lagu ketiga yang akan kita latih judulnya adalah Iman yang Beri Menang. Mari kita bersama-sama bernyanyi pujian ini sebanyak satu kali. Berpadu
Mari kita semua berdiri. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, dan ikut Kak Fili berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami dapat bersama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas puji-pujian kami, dan Tuhan pimpin Pak Amin untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman, kita bernyanyi dulu pujian Tembok Yeriko sebanyak 2 kali. Silakan duduk. Nah, Kak Fili mau tanya, kalian ada nggak sih yang perhatiin tadi berapa kali tretetetnya? 7 kali, benar. Wah, bangsa Israel meniup apa ini tretetet? Meniup trompet sampai 7 keliling. Nanti adik-adik dengar ya, bagaimana kelanjutan cerita Tembok Yeriko. Tetapi sebelumnya, Kak Fili ajak kita nyanyi lagu Dalam Nama Yesus sebanyak 2 kali. Selamat pagi adik-adik sekalian. Wah, kita jumpa lagi di dalam apa? Di dalam kelas
pemahaman Alkitab sekolah minggu. Ya, ini berseri. Berseri itu berlanjut. Nah, minggu lalu, 2 minggu lalu, kita sudah membahas tentang kemah suci. Ya, atau kemah pertemuan. Nah, sekarang berlanjut. Ya, berlanjutnya kemana? Berlanjutnya bangsa Israel itu ya, kemudian dia berkelana, berkeliling-keliling. Lalu kemudian ketika sudah mau sampai waktunya masuk ke tanah Kanaan, maka mereka apa atau enggak? Maka mereka harus berhadapan dengan satu kota yang punya tembok, yang punya benteng yang besar sekali. Nah, kota itu disebut adalah kota Yeriko. Kota apa adik-adik sekalian? Kota Yeriko. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang runtuhnya benteng kota Yeriko. Nah, sebelumnya kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Minta Tuhan tolong kita supaya kita duduk tenang, diam, dan mendengarkan firman Tuhan. Oke? Yuk, kalau oke, kita akan berdoa. Lipat tangan, pejamkan mata, tundukkan kepala. Ikut Pak Amin berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Tolong kami supaya kami duduk tenang dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi adik-adik sekalian, hari ini kita akan apa atau enggak? Akan mendengarkan firman Tuhan. Tentang apa tadi? Tentang runtuhnya, ya, runtuhnya tembok kota Yeriko. Itu temboknya ya adik-adik ya, itu besar sekali. Dan kemudian yang sudah besar, tinggi, tebal lagi. Nah, jadi ya adik-adik, apa sih tembok kota Yeriko? Ya tembok, seperti rumah kita ada temboknya. Nah, adik-adik lihat ya, gambar ini, itu tembok. Tetapi kalau tembok rumah kita kan kecil, lalu tidak boleh tinggi-tinggi. Lalu kemudian untuk apa toh nggak? Ya untuk mencegah supaya pencuri tidak masuk. Makanya perlu tembok. Tapi temboknya nggak perlu besar-besar, nggak perlu tinggi-tinggi. Kenapa? Karena memang tidak perlu. Tetapi kalau tembok kota Yeriko, wah, harus besar, harus tinggi, harus tebal. Kenapa? Kalau tidak besar, nanti bisa dihancurkan oleh musuh. Dia bisa didorong-dorong oleh kayu. Oleh kayu yang besar, maka nanti temboknya runtuh. Nah, musuh nanti bisa masuk ke dalam, kemudian menyerang. Makanya temboknya ya, itu mesti tinggi, mesti besar, dan mesti lebar. Lalu tembok itu banyaknya apa? Banyak. Itu mengelilingi kota. Ya, mengelilingi kota. Jadi kota Yeriko itu ya, itu dikelilingi oleh tembok. Ya, semuanya. Untuk mencegah apa atau enggak? Untuk mencegah supaya musuh jangan masuk. Nah, bangsa Israel ya, ketika kemudian sudah mau ke tanah perjanjian itu, maka apa? Maka mesti berhadapan dulu dengan apa? Dengan Yeriko, dengan kota Yeriko yang ada temboknya itu, yang besar-besar itu. Ya, nah jadi kemudian ya adik-adik, mereka sudah bersiap untuk apa toh? Untuk memasuki atau mengalahkan kota Yeriko. Itu kota ya adik-adik ya, wah sangat jahat sekali. Ya, orang-orangnya dulu itu sangat jahat sekali. Orang-orang di tanah perjanjian, itu di tanah Kanaan itu ya adik-adik ya, orangnya jahat-jahat.
Adik-adik tahu tidak? Itu ada loh ya, satu suku ya, waktu dia mau menyembah kepada Allahnya, maka Allahnya itu ya harus apa toh nggak? Harus diberikan persembahan. Nah, persembahannya bukan binatang, bukan tumbuh-tumbuhan, bukan buah-buahan, tetapi apa toh enggak? Manusia. Jadi ya ada anak bayi yang dipersembahkan kepada dewa mereka, kepada Allah mereka. Dan anak bayi itu nanti akan dipotong dan kemudian nanti dipersembahkan kepada dewa mereka. Itu kan jahat sekali ya. Mana boleh mempersembahkan manusia, itu tidak boleh. Ya, maka kota itu jahat sekali. Nah, bangsa Israel ya, itu akan masuk ke tanah Kanaan dan melewati namanya kota Yeriko. Ya, dengan tembok yang besar-besar itu tadi. Nah, tetapi adik-adik ya, bangsa Israel ini sebelum dia masuk ke kota Yeriko, ya, siapa namanya tuh? Yosua. Masih ingat siapa namanya? Yosua. Yosua adalah siapa? Itu adalah orang kepercayaannya Musa. Yosua itu, ya. Jadi Yosua ya, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, maka Musa lewati kota Yeriko dulu. Yang hebat itu. Dan sebelum masuk ke kota Yeriko itu, maka ya Yosua kemudian mengirim 2 orang ya untuk masuk ke dalam kota itu. Untuk apa tahu namanya? Untuk mengintai kota itu. Ya nanti ini kan musuh ya adik-adik ya. Maka mesti diintai dulu. Mesti diperhatikan dulu. Kekuatan musuh seperti apa. Yang temboknya sebesar apa. Lalu kemudian senjatanya pakai apa. Ya jadi mesti diintai dulu. Maka ya Yosua itu mengutus 2 pengintai atau 2 orang mata-mata laki-laki ya untuk melihat keadaan kota Yeriko itu dulu. Nah, kemudian ya adik-adik ya, pada waktu mereka mengintai, pasti mereka ya menyamar. Ya mereka menyamar supaya tidak ketahuan. Oleh siapa? Oleh tentara Yeriko. Ya, supaya tidak ketahuan, maka mereka menyamar. Dan kemudian mereka itu ya masuk dulu. Kemana toh nggak? Waktu mereka mulai masuk ya ke kota Yeriko, dan kemudian ada pintunya, mereka menyamar. Kemudian mereka datang, masuk ya. Tetapi adik-adik, ternyata ya ada tentara Yeriko yang apa? Yang tahu ini sepertinya mata-mata ini. Ini sepertinya 2 orang ini adalah pengintai ini. Ya, jadi kemudian mereka tahu dan kemudian mereka mengejar. Ya, mengejar 2 pengintai itu. Tetapi 2 pengintai itu sudah apa toh nggak? Sudah masuk ke sebuah rumah. Ya, bersembunyi. Ya, masuk ke sebuah rumah. Rumah siapa toh nggak adik-adik? Rumah itu adalah milik 1 orang perempuan. Dan perempuan itu ternyata ya perempuannya apa toh nggak? Perempuan yang berdosa. Berdosanya seperti apa sih Pak Amin? Berdosanya ya perempuan ini suka mengganggu. Mengganggu siapa? Mengganggu suaminya orang lain. Ya, mengganggu suaminya orang lain, perempuan ini. Nah, perempuan ini namanya adalah Rahab. Siapa adik-adik namanya? Rahab. Ya, jadi 2 pengintai ini masuklah ke rumah si Rahab. Dan kemudian si Rahab ya tahu, wah, ini bukan orang Yeriko nih. Ini ya pasti pengintai. Ya pasti pengintai. Dan orang dari mana ini? Ini pasti orang Israel. Ya, tentu saja adik-adik, sepengintai itu ya tidak ngaku saya adalah orang Israel. Tidak mengaku. Namanya juga pengintai, maka mesti menyamar. Tetapi tahu enggak? Si Rahab itu tahu loh. Ini adalah pengintai.
ada 2 orang dan kemudian sedang mengintai kota Yeriko. Dari mana itu? Dari Israel. Nah, kemudian ya adik-adik, si Rahab ini tahu, yaitu apa? Yaitu bangsa Israel itu akan masuk ke kota Yeriko dan akan menyerang kota Yeriko. Ya, tahu. Dan kemudian si Rahab itu ya bilang sama 2 pengintai ini, "Saya tahu kamu adalah pengintai yang sedang memata-matai kota ini. Nah, saya tahu kamu ini bukan orang Yeriko. Kami adalah orang Israel." Ya, terus kemudian si Rahab bilang begini sama 2 pengintai itu, "Begini ya, saya tahu kalian akan menyerang kota kami, Yeriko. Kalian tahu tidak ya, itu kota kami ya, waktu mendengar ada satu bangsa dari padang gurun kemudian pengen masuk ke kota ini, lalu kemudian bangsa kami itu ya langsung gemetar." Kenapa gemetar? Karena kami sudah mendengar. Sudah mendengar apa? Sudah mendengar bagaimana Allahnya kalian itu, yaitu Allah Israel. Yang apa toh nggak? Yang hebat sekali. Hebatnya di mana? Oh, kami pernah mendengar bagaimana Allahnya bangsa Israel itu membuat kering Laut Merah. Laut itu kan banyak air, ya. Kemudian dibuat kering oleh Allahnya bangsa Israel, supaya bangsa Israel bisa berjalan di laut kering itu untuk menghindari kejaran daripada Firaun, raja Mesir. Ya, nah kami sudah mendengar, waduh, Allahnya kalian ya, Allah yang hebat sekali. Dan kemudian waktu kami mendengar, kami gemetar, kami takut. Kenapa? Allah kalian hebat sekali. Bagaimana Allah kalian itu ya membunuh orang-orang Mesir yang jahat itu. Nah sekarang juga, kami juga mau dihancurkan. Kami juga mau dihajar oleh Allah kalian. Wah, kami gemetar. Nah, kemudian ya, si Rahab itu bilang apa toh enggak? Bilang begini, "Tolong ya, janji sama saya. Ya, saya akan menyelamatkan kamu. Ya, saya akan melindungi kamu. Nanti kalau ada orang atau tentara dari Yeriko datang kemari, saya akan melindungi kamu. Tetapi tolong ya, nanti kalau saya sudah lindungi kamu, dan kemudian nanti bangsa kamu menyerang bangsa kami, bangsa Yeriko, tolong ya, saya jangan dibunuh. Ya, saya jangan diserang juga." Lalu kemudian 2 pengintai itu bilang apa? "Oke, kami tidak akan membunuh kamu. Tetapi harus kasih apa? Harus kasih tanda." Tandanya apa? Nanti ya, di rumah ini, di jendelanya harus kamu kasih tanda. Tanda apa? Tanda kain. Kain warnanya itu merah. Merah seperti apa? Seperti buah kirmisi. Ya, merah. Jadi nanti pada waktu bangsa kami menyerang bangsa Yeriko, dan kemudian tentara-tentara kami melihat ada tanda merah, nah berarti yang ini jangan diserang. Oke? Ya, oke. Nanti saya akan ikut perintah kamu. Kemudian, ayo sembunyi. Lalu kemudian ya, siapa namanya tuh? Rahab itu kemudian menyembunyikan 2 orang itu. Di mana toh enggak? Di loteng atau di atas. Ya, rumah itu ada di bawah, ada di atas. Kemudian disembunyikan di atas. Lalu kemudian 2 orang itu bersembunyi. Kemudian ditutup. Ditutup oleh apa toh enggak adik-adik? Ditutup oleh jerami. Apa jerami itu? Jerami itu ya seperti ini loh. Seperti misalnya, kalau misalnya kalian tahu padi ya. Padi jadi nasi. Sebelum jadi nasi itu padi, ya. Dan kemudian padi itu ada tumbuhannya. Ya, nanti pada waktu panen, padinya diambil, nah tumbuhannya tidak diambil. Nah, tumbuhannya itu namanya jerami. Ya, nanti akan dikeringkan dan kemudian menjadi jerami. Lalu sesudah itu ya,
jerami-jerami itu nanti akan dipakai untuk menutup dua pengintai itu. Sudah mereka sembunyi, ditutup oleh jerami, tidak kelihatan. Nah, betul saja loh adik-adik. Apa yang betul? Ternyata ya, tentara Yeriko yang mengejar-ngejar dua pengintai bangsa Israel itu, kemudian tahu nggak apa? Betul-betul, tentara itu tahu bahwa apa tahu nggak? Bahwa dua pengintai itu masuk ke dalam rumahnya Rahab. Jadi mereka ya datang ke rumah Rahab, kemudian ketuk-ketuk pintu rumah Rahab. Ketuk, tok, tok, tok. Kemudian Rahab itu ya, dia kan sudah tahu ya, wah ini tentara Yeriko. Kemudian adik-adik ya, Rahab buka pintu. Waktu buka pintu, kemudian Rahab tanya, ada apa? Kami melihat ada dua pengintai dari orang Israel masuk ke rumah ini tadi. Ya, sekarang kami mau tangkap dua pengintai itu. Maka kemudian Rahab ya bilang apa? Oh iya, tadi memang masuk, tetapi Pak, sudah pergi lagi, sudah lari lagi. Ya, sudah tidak di rumah ini lagi. Betul, betul. Oh, kalau gitu kami periksa dulu rumahnya. Kami tidak percaya begitu saja. Kemudian tentara Yeriko masuk dan memeriksa rumah itu. Diperiksa, wah tidak ada. Di kamar sini tidak ada. Di toilet tidak ada. Di ruang makan tidak ada. Hah, ke atas. Ya, ke atas. Mereka naik ke atas. Waktu naik ke atas mereka lihat, ah, ini cuma jerami saja. Ya, padahal di bawah jerami itu ada dua pengintai yang sedang bersembunyi. Ah, ini cuma jerami saja. Sudah tidak ada. Kemudian mereka bilang, tidak ada. Ayo kita kejar lagi. Nah, kemudian adik-adik ya, tentara Yeriko itu kemudian keluar dari rumah Rahab dan mengejar lagi. Entah kemana mengejarnya. Ya. Nah, kemudian ya adik-adik, sesudah itu akhirnya tahu nggak apa? Dua pengintai itu selamat. Dan kemudian cepat-cepat ya, kemudian Rahab bilang, sudah pergi tentara Yeriko. Nah, sekarang kamu cepat-cepat pergi keluar ya, supaya kamu bisa menyelamatkan diri kamu. Ayo cepat keluar. Lewat mana? Lewat jendela. Katanya ya, tadi kan tentara lewat pintu. Nah, pintu pasti di depan. Nah, ini jendela di belakang. Jadi ya, dua pengintai itu cepat-cepat turun lewat jendela dan kemudian turun. Lalu kemudian ya, cepat-cepat melarikan diri. Dan dua pengintai itu sudah apa toh enggak? Itu sudah ada di luar kota Yeriko. Kenapa? Karena rumah Rahab itu ternyata ada di pinggir kota Yeriko. Ya, ada di pinggir kota Yeriko. Jadi ini rumah Rahab, ya. Ini adalah tembok Yeriko. Kemudian ini ada di pinggir, pas di pinggir. Jadi mereka keluar dari jendela, kemudian langsung loncat, ya, keluar tembok. Kemudian mereka lari. Dan kemudian mereka menemui siapa? Mereka menemui Yosua. Mereka lapor pada Yosua. Wah, bersyukur ya, Tuhan lindungi kami loh. Kenapa? Kami hampir ketahuan. Ya, kami hampir tertangkap. Tetapi ada seorang perempuan namanya Rahab. Dia melindungi kami. Kemudian dia minta kepada kami, tolong ya, nanti pada waktu bangsa Israel menyerang bangsa Yeriko, tolong ya, kami jangan diserang juga. Kata Yosua, oke. Tandanya apa? Kata Yosua, tandanya itu rumah itu ada dikasih tanda. Tandanya adalah dari kain yang berwarna merah. Nah, rumah itu jangan diserang. Kata Yosua, oke. Nah, kemudian ya, adik-adik, sudah tiba waktunya. Mereka akan apa? Akan menyerang kota Yeriko. Kemudian bagaimana caranya? Kemudian Tuhan menyuruh Yosua. Yosua, sekarang saya perintahkan kamu. Yaitu apa? Yaitu kamu harus mengelilingi tembok Yeriko itu. Ya, 1 hari 1 kali. Dan jangan lupa,
waktu kamu mengelilingi tembok kota Yeriko itu, jangan lupa, ya toh Pak, yaitu kamu harus membawa juga itu. Namanya adalah tabut perjanjian. Apa adik-adik? Tabut perjanjian. Ya, nah jadi mereka harus menggotong tabut perjanjian. Ya, dan kemudian sesudah itu mereka berkeliling kota Yeriko. Ya, jadi mereka keliling, puterin atau namanya itu tembok kota Yeriko. Mereka keliling, putarin satu kali. Ya, satu kali saja. Nah, sesudah itu kemudian mereka keliling. Lalu ya, orang-orang yang ada di kota Yeriko, mereka bingung. Ini bangsa Israel ngapain ya keliling? Bukannya menyerang, malah keliling. Sambil membawa tabut perjanjian. Mereka jalan ya, mereka jalan sambil menggotong tabut perjanjian. Nah, mereka keliling. Lalu kemudian besoknya ngapain lagi? Besoknya keliling lagi mereka. Keliling. Lalu yang ada di kota Yeriko, mereka bingung. Ngapain ya keliling? Jalan lagi satu kali. Besoknya keliling lagi. Sampai berapa hari toh nggak adik-adik? Sampai 6 hari mereka keliling. 1 hari 1 kali. Ya, 1 hari 1 kali. Dan kemudian Tuhan berkata, 6 hari kamu berkeliling. Ya, 1 hari 1 kali. Dan kemudian nanti pada hari yang ke-7, kamu harus keliling. Tahu berapa kali? Keliling 7 kali tembok kota Yeriko. Kamu keliling 7 kali tembok kota Yeriko. Maka mereka ya, pada hari ke-7, mereka keliling 1 kali, 2 kali, 3 kali. Capek lu adik-adik, capek sekali. Tetapi mereka taat, ya. Capek nggak apa-apa. Yang penting adalah Tuhan yang suruh, nggak apa-apa. Ya, jadi kita mesti belajar berkorban. Capek nggak apa-apa, asal Tuhan yang suruh. Nah, kemudian mereka keliling. Sampai apa toh nggak? Sampai 7 kali. Sesudah sampai 7 kali itu ya, kemudian Tuhan perintahkan apa toh nggak? Perintahkan untuk meniup sangkakala. Ya, yang terbuat dari tanduk kambing. Ya, sangkakala. Nanti adik-adik lihat ya, gambar sangkakala yang terbuat dari tanduk kambing. Kemudian ditiup. Wah, ramai bunyinya. Wah, ramai bunyinya. Ya, dan kemudian orang-orang yang ada di dalam tembok itu, mereka makin ketakutan. Mereka gemetaran. Kenapa gemetaran? Ada apa-apaan ini? Sekarang mereka keliling 7 kali sambil meniup sangkakala. Jadi mereka makin ketakutan. Adik-adik tahu nggak ya? Kota Yeriko itu orangnya besar-besar, hebat-hebat. Ya, lalu orang Israel itu orangnya kecil-kecil. Ya, dan juga apa tahu nggak? Dan juga kurang ada pengalaman berperang. Sedangkan orang-orang Yeriko itu sudah pengalaman berperang, jago, ya, senjatanya hebat-hebat, ada tombak yang panjang-panjang, ada pedang, ada perisai. Nah, bangsa Israel pakai apa mereka? Kalah sama orang dari Yeriko, ya. Tetapi mereka sudah gemetar. Kenapa toh enggak? Waduh, mereka ingat yang tadi Pak Amin ngomong, yaitu apa? Mereka ingat ya, bagaimana Allahnya bangsa Israel. Yang apa? Yang bisa membuat kering Laut Merah. Jadi, hebat banget. Laut bisa dibuat kering oleh Allahnya bangsa Israel. Makanya walaupun mereka hebat, mereka kuat, mereka besar, mereka pasti kalah sama Allahnya bangsa Israel. Kenapa? Laut itu lebih besar loh daripada orang Yeriko. Laut itu dalam, laut itu banyak air, lebih besar daripada orang Yeriko, lebih hebat dari temboknya orang Yeriko. Ya, itu pun Laut Merah bisa dibuat kering oleh Allahnya bangsa Israel. Apalagi ini tembok
yang tidak sebanding sama Laut Merah. Wah, jadi mereka ya takut, mereka gemetar. Nah, ketika sudah sampai 7 kali ya, mereka berkeliling tembok Yeriko itu, dan kemudian mereka meniup sangkakala. Tiba-tiba adik-adik ya, itu tembok yang begitu besar, kemudian runtuh semuanya. Ya mulai runtuh, runtuh. Yang sebelah sini runtuh, yang sebelah sana runtuh, yang sebelah sana runtuh, yang sebelah jauh juga runtuh. Semuanya runtuh. Nah, pada waktu runtuh, kemudian bangsa Israel masuk, ya sudah mudah, masuk ke kota Yeriko, dan kemudian akhirnya apa? Berhasil mengalahkan kota Yeriko. Jadi mereka menang. Ya, mereka senang. Maka ya adik-adik ya, sesudah itu kemudian mereka berhasil mengalahkan orang-orang di Yeriko. Dengan temboknya yang begitu besar, dikalahkan. Siapa yang mengalahkan? Tuhan yang mengalahkan. Ya, hebat ya, Tuhannya bangsa Israel. Nah, adik-adik juga harus ngerti. Kenapa harus ngerti? Bahwa kita ini ya, manusia ya, juga punya tembok. Tapi tembok kita kecil. Ya, kemudian kita mudah diserang. Diserang oleh siapa? Diserang oleh iblis atau diserang oleh setan. Setan itu ya sangat hebat sekali, sangat perkasa sekali. Sedangkan kita adik-adik ya, itu sangat lemah sekali. Kita punya tembok, tetapi kecil tembok kita. Ya, kita nggak bisa bertahan melawan setan yang sangat besar sekali. Tetapi adik-adik, kita bersyukur. Bersyukur apa? Ya, kita mesti berterima kasih. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kenapa tahu nggak? Karena Tuhan Yesus itu juga diserang oleh iblis. Ya, diserang oleh setan dulu. Ya, jadi Tuhan Yesus selalu diserang oleh setan yang tidak kelihatan. Kan setan tidak kelihatan, tetapi ada. Ya, dia pingin apa? Pingin mengalahkan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus selalu sadar bahwa apa? Ada perang. Perang apa, teman? Perang yang tidak kelihatan. Kalau tadi bangsa Israel menyerang orang Yeriko, itu kelihatan. Ya, tetapi juga apa? Bangsa Israel itu ditolong oleh yang tidak kelihatan, yaitu Allah yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan kemudian menghancurkan tembok kota Yeriko, kemudian hancur semuanya. Nah, Tuhan Yesus tahu, ya, pada waktu Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, ya, itu juga Tuhan Yesus ya waktu menjelma menjadi manusia itu kan lemah, bisa haus, bisa lapar, bisa letih, dan bisa diserang. Oleh siapa? Oleh iblis, oleh setan. Kalau iblis atau setan ya tidak bisa menyerang Allah Bapa, ya, tidak bisa menyerang Allah Roh Kudus, tidak bisa. Kenapa? Kalah. Tetapi ya iblis atau setan itu bisa menyerang Tuhan Yesus. Ya, pada waktu Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, bisa diserang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu ya punya kelemahan tubuh. Itu apa? Bisa haus, bisa lapar, bisa capek. Maka iblis itu ya pingin menyerang Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tahu. Tahu apa adik-adik? Tahu bahwa saya ini sedang perang. Perang apa? Perang dengan yang tidak kelihatan. Siapa musuhnya? Iblis atau setan. Dan kemudian Tuhan Yesus tahu, saya ini juga lemah, karena saya adalah Allah yang menjadi manusia. Pada waktu saya menjadi manusia, saya juga lemah. Dan itu bisa dikalahkan oleh siapa? Oleh setan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ya, dia selalu berdoa kepada Bapaknya. Supaya apa? Supaya Bapaknya itu menjaga dia, melindungi dia, ya, memberikan benteng
atau tembok yang besar untuk menjaga Tuhan Yesus. Dari apa toh adik-adik? Dari serangan setan. Jadi Tuhan Yesus ya itu berdoa kepada Allah Bapa. Bapa, tolong jagalah saya. Ya Bapa, tolong lindungi saya dari setan atau iblis yang pingin mengganggu saya, yang pingin merusak rencana dari Bapa. Oleh sebab itu Bapa, tolong jaga saya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu selalu berdoa, minta tolong kepada Allah Bapa supaya menjaga Tuhan Yesus. Ya, dan Allah Bapa itu betul-betul menjaga Tuhan Yesus. Ya, menjaga Tuhan Yesus dan membentengi Tuhan Yesus dengan benteng yang kuat, yang tidak kelihatan tetapi kuat. Maka setan itu ya waktu pingin mencoba mengganggu Tuhan Yesus selalu gagal, selalu gagal. Ya, dan kemudian sampai suatu ketika Tuhan Yesus itu sudah tiba waktunya. Waktu apa adik-adik? Harus naik ke atas kayu salib. Karena sudah tiba waktunya, sudah genap, sudah pas waktunya, sudah tepat waktunya. Tuhan Yesus akan naik ke atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan di atas kayu salib itu juga Tuhan Yesus juga akan apa adik-adik? Akan menghancurkan setan, akan mengalahkan setan. Sesuai dengan dulu pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berjanji bahwa akan ada satu orang, keturunan dari Hawa ini, yang nanti akan menghancurkan kepala setan. Ya, nah sudah tiba waktunya. Kemudian Tuhan Yesus itu berdoa di Taman Getsemani, ya, untuk bersiap. Kenapa? Karena tugas yang sangat berat sekali. Karena Tuhan Yesus akan disalibkan, akan menderita, akan dianiaya dengan penganiayaan yang sangat berat sekali. Maka Tuhan Yesus minta kekuatan dari Allah Bapa. Biarlah aku menjalankan kehendak-Mu. Kehendak-Mu adalah apa? Supaya saya naik ke atas kayu salib. Untuk apa adik-adik? Adalah untuk menyelamatkan kita, manusia berdosa. Ya, dan kedua adalah untuk apa? Untuk mengalahkan setan atau mengalahkan ular itu. Ya, si jahat itu. Nah, jadi adik-adik ya, Tuhan Yesus besoknya naik ke atas kayu salib, disalibkan. Nah, pada waktu dia disalibkan itu, orang melihat dia lemah. Ya, tetapi setan, tahu nggak adik-adik, melihat dia kuat sekali. Tuhan Yesus walaupun dia kelihatan lemah, tetapi dia kuat sekali. Ya, dia begitu perkasa sekali. Ya, tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma siapa? Yang tahu cuma Tuhan Yesus sama setan. Tentu sama malaikat-malaikat yang tahu. Tentu sama Allah Bapa yang tahu. Ya, kemudian Tuhan Yesus begitu sangat kuat sekali. Dan di atas kayu salib itu, dia kemudian betul-betul menghancurkan kepala setan. Mengalahkan setan atau menghancurkan kepala ular. Dan berhasil mengalahkan setan. Hore! 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 Kita bersyukur kepada Tuhan ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik, bagaimana caranya supaya kita yang lemah ini kita kuat? Bagaimana caranya? Maka kita ya harus percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menang mengalahkan setan. Kita mesti percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, sesudah percaya, kemudian kita mesti berdoa kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menjaga kita. Karena kita ini lemah. Kita ini tidak kuat. Ya, kita ini punya benteng. Tapi benteng kita ya kecil. Setan itu ya walaupun sudah dikalahkan, tetapi masih lumayan kuat lu adik-adik ya. Masih lumayan perkasa. Ya, nah kita tidak mungkin bisa menang melawan setan. Tidak mungkin. Karena dia masih kuat. Kita lemah. Nah, bagaimana caranya supaya setan tidak bisa menyerang kita?
maka kita mesti berdoa kepada Tuhan Yesus yang sudah berhasil mengalahkan setan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, tolong ya, jaga saya, karena saya ini lemah, karena saya ini tidak kuat. Tolong jaga saya ya. Maka adik-adik ya, mesti berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, minta tolong Tuhan Yesus, tolong jaga saya dari serangan setan. Tolong bentengi saya dengan benteng dari Tuhan yang perkasa, yang kuat, supaya setan itu ya tidak bisa masuk atau mengalahkan benteng yang Tuhan Yesus buat. Ya adik-adik ya, maka apa? Maka kita mesti doa sama Tuhan Yesus. Kita minta tolong sama Tuhan Yesus, supaya Tuhan tolong jaga saya dari serangan setan yang masih kuat itu. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ya firman Tuhan tentang runtuhnya kota Yeriko. Ya, dan kemudian kita juga terus berdoa sama Tuhan Yesus. Ya, supaya Tuhan tolong jaga saya, supaya setan jangan mengalahkan saya, dan supaya saya kuat di dalam Tuhan, supaya saya jangan mengandalkan diri saya kuat, tidak, tapi saya mengandalkan Tuhan yang kuat, yang perkasa, yang sudah mengalahkan setan. Ya, sampai di sini dulu ya adik-adik firman Tuhan tentang runtuhnya kota Yeriko. Oke, yuk mari kita berdoa. Lipat tangan, pejamkan mata, tundukkan kepala. Ikut Pak Amin berdoa ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena sudah mendengarkan firman pada hari ini. Kami berdoa, tolong kami supaya Tuhan Yesus menjaga kami dari serangan si jahat atau setan, karena kami lemah. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada seri pemahaman Alkitab sekolah minggu. Ya, adik-adik bagus tidak? Bagus kan ya? Nah, kalau bagus, adik-adik jangan nonton sendiri. Adik-adik panggil kawan adik-adik. Ya, panggil sepupu, panggil koko, panggil saudara. Yuk kita nonton, kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, oke adik-adik. Nanti kita bawa orang ya. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada seri pemahaman Alkitab sekolah minggu. Dadah. Nah, adik-adik tadi sudah dengar ya firman Tuhan bagaimana bangsa Israel meniup trompet berkeliling tembok Yeriko sebanyak 7 kali dan akhirnya runtuh. Nah, sekarang sebagai respon firman Tuhan, Kak Fili mau tanya, kira-kira yang bikin temboknya runtuh itu trompetnya atau karena Tuhannya? Benar, karena Tuhannya. Dan bangsa Israel beriman kepada Tuhan. Nah adik-adik, sekarang Kak Fili ajak kita semua nyanyi lagu yang terakhir, judulnya Iman yang Beri Menang. Menyatakan bahwa iman kita kepada Tuhan yang selalu menang, itulah yang memberi kemenangan. Mari kita bernyanyi Iman yang Beri Menang. Sampai kita berjumpa 2 minggu ke depan. Bye!